Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan selamat bergabung kembali kepada seluruh siswa-siswi kelas 12. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang kelima, kita akan membahas materi bab 2 yang berjudul Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Pada materi bab 2 ini ada 3 pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian yang kedua, peranan lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Materi ini mempunyai 5 cakupan materi. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kemudian yang keempat, macam-macam perlindungan hukum. Dan yang kelima, dasar hukum, perlindungan dan penegakan hukum. Materi ini dapat disimak di dalam buku paket PPKN kelas 12 yang diterbitkan oleh Kemendikbud revisi tahun 2018. Kemudian buku penunjangnya adalah buku modul PPKN kelas 12 yang diterbitkan oleh CP Grahadi. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhi hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau kepada korban. Perlindungan hukum dapat diwujud seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Kompensasi biasa dalam bentuk ganti rugi, ya. Kemudian pelayanan medis biasa dalam bentuk pengobatan-pengobatan dan bantuan hukum biasa dalam bentuk bantuan hukum atau pelayanan hukum bagi mereka-mereka yang memerlukan bantuan hukum dalam menghadapi kasus-kasus hukum. Kemudian, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dan fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberi suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan serta kedamaian hukum dan kedamaian masyarakat itu sendiri. Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Artinya bahwa untuk melindungi kepentingan manusia, maka perlindungan hukum kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusia yang harus melindungi kepentingan orang lain. Yang kedua, menurut Simanjuntak, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi pelindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia sesuai dengan
hak asasi manusia itu sendiri. Menurut CST, Kansil mengatakan, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak-pihak manapun. Maka perlindungan hukum mempunyai beberapa unsur. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun selalu berlandasan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Yang kedua, tegaknya keadilan, yaitu tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Artinya adalah setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal ini dapat mewujudkan apabila aturan-aturan tersebut ditegakkan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Artinya, perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal ini akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Sujono Soekanto. Faktor-faktor itu mempengaruhi dalam penegakan hukum sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum. Undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Artinya, dalam penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara. Undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang mana undang-undang tersebut diberlakukan. Yang kedua, penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Artinya, penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercayai oleh semua pihak terwujud termasuk semua anggota masyarakat. Faktor yang ketiga adalah masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Artinya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan kepentingannya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Kemudian faktor yang keempat, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil
organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Artinya, ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan dalam penegakan hukum itu sendiri. Faktor yang kelima, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai di mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Itulah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Sujono Suekanto. Berikutnya adalah macam-macam perlindungan hukum. Yang pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Kemudian perlindungan hukum yang diberikan kepada hak dan kekayaan intelektual yang disingkat dengan HAKI. Peraturan mengenai hak dan kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atau kekayaan intelektual tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, kemudian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lainnya. Ya, bahwa dalam perlindungan hak cipta ini sangat diperhatikan oleh pemerintah karena kebanyakan masyarakat sekarang itu banyak melakukan penciplakan hasil cipta dan karya manusia. Apabila itu dilanggar, maka termasuk pelanggaran terhadap penegakan hukum itu sendiri. Berharap kepada masyarakat dan siswa semuanya untuk tidak melakukan plagiat terhadap hasil karya orang lain. Kemudian yang C, perlindungan hukum terhadap tersangka. Diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama adalah Pancasila Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa hukum itu harus bersifat adil bagi setiap warga negara Indonesia tanpa pandang bulu dan tanpa melihat status sosial, ras, suku, bangsa itu sendiri. Kemudian Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya dan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya bahwa semua masyarakat itu di depan hukum itu sama, tidak ada perbedaan. Kemudian pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis,
maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Kepolisian Negara Indonesia sebagai alat negara yang menjamin keamanan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Kemudian pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Demikianlah materi kita hari ini ya, sampai ketemu di minggu depan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk Anda semuanya, terutama untuk saya sendiri sebagai penyampaian materi ini. Seandainya dalam penyampaian materi ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.